Museum Taman Prasasti dan Museum Kebangkitan Nasional adalah museum peninggalan Belanda yang menjadi sejarah penting untuk negara Indonesia. Museum Taman Prasasti sendiri adalah sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berada di Jalan Tanah Abang nomor 1 Jakarta Pusat. Museum ini memiliki koleksi prasasti nisan kuno serta miniatur makam khas dari 27 provinsi di Indonesia. Beserta koleksi kereta jenazah antik, museum seluas 1,2 hektar ini merupakan museum terbuka yang menampilkan karya seni dari masa lampau tentang kecanggihan para pematung, pemahat, kaligrafer, dan sastrawan yang menyatu. Semula, Museum Taman Prasasti yang terletak di Jalan Tanah Abang 1 ini adalah pemakaman umum bernama Kebon Jahe Kober, seluas 5,5 hektar, dan dibangun tahun 1795. Untuk menggantikan kuburan lain di samping gereja New Holland's Kirk, sekarang Museum Wayang yang sudah penuh. Makam baru ini menyimpan koleksi nisan dari tahun sebelumnya, karena sebagian besar dipindahkan dari pemakaman New Holland Kirk pada awal abad 19. Nisan yang dipindahkan ini ditandai dengan tulisan HK Holland Kirk. Pada tanggal 9 Juli 1977, pemakaman Kebon Jahe Kober dijadikan museum dan dibuka untuk umum dengan koleksi prasasti, nisan, dan makam sebanyak 1372 yang terbuat dari batu alam, marmer, dan perunggu. Karena perkembangan kota, luas museum ini kini menyusut tinggal hanya 1,3 hektar saja. Selanjutnya, kami akan membacakan Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional merupakan museum sejarah yang menyajikan informasi dan koleksi benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan sejarah kebangkitan nasional. Museum ini menempati bangunan cagar budaya tempat pendidikan atau Sekolah Dokter Bumi Putra yang dibangun pada tahun 1899. Gedung Stovia menjadi tempat berkumpulnya pemuda cerdas dari berbagai daerah. Karena syarat untuk menjadi pelajar Stovia harus lulus dari sekolah dasar bangsa Eropa dan lulus ujian seleksi yang sangat ketat. Stovia menjadi sekolah modern pertama di tanah air karena fasilitas pendidikan yang digunakan sama dengan fasilitas sekolah kedokteran di Eropa. Pelajar Stovia diharuskan tinggal dalam asrama yang menerapkan disiplin sangat ketat di bawah pengawasan pengurus asrama yang disebut supos. Kehidupan asrama yang penuh suka dan duka menimbulkan rasa persaudaraan di antara pelajar Stovia. Perbedaan suku, bahasa, agama, dan budaya yang ada melebur menjadi kesadaran akan persamaan nasib yang berkembang menjadi kesadaran bersama sebagai satu bangsa. Gedung Stovia menjadi tempat lahir dan berkembangnya nasionalisme. Puncaknya pada tanggal 20 Mei 1908. Pelajar Stovia di bawah pimpinan Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai wadah perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.